Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Ii Guru SD. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Saya harap kalian selalu sehat dan berbahagia bersama orang tua. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan karena kita ini di musim pandemi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tema 1 yaitu muatan IPA, organ gerak hewan dan manusia. KD yang akan saya persembahkan yaitu KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Mengapa kita belajar ini? Supaya kalian itu bisa menyebutkan fungsi otot, menyebutkan fungsi tulang atau kerangka, menyebutkan alat gerak hewan, menyebutkan contoh hewan vertebrata, menyebutkan contoh hewan avertebrata atau invertebrata. Nah, sekarang ikuti terus perjalanan Bu I. Bu I mau ke taman safari melihat hewan-hewan. Saya sudah sampai di taman safari. Nah, kalian mungkin melihat ada beberapa hewan ya yang bergerak-gerak, juga ada manusia yang bergerak-gerak. Nah, ini ada kuda. Kuda ini bergerak dengan kaki. Bergeraknya dengan cara berjalan. Lain hanya dengan kelinci. Nah, kelinci ini bergerak dengan cara meloncat atau melompat, tapi dia juga menggunakan kaki. Mengapa demikian? Karena tungkai pada kelinci bagian belakang itu lebih besar dan lebih panjang daripada yang kaki bagian depan. Kemudian ada burung. Burung ini bergerak dengan cara terbang, dia menggunakan sayap. Ini ada manusia ini juga bergerak menggunakan tangan dan kakinya seperti kita ya. Nah, hewan-hewan ini bisa bergerak karena dia mempunyai otot dan tulang. Ya. Tulang pada hewan-hewan ini otot pada hewan-hewan ini adalah sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang sebagai alat gerak pasif. Mengapa demikian? Karena tulang tidak akan bisa bergerak tanpa ditarik atau didorong oleh otot. Oleh karena itu, otot yang aktif, tulang yang pasif. Nah, ini ada kerangka atau tulang tadi ya. Tulang-tulang ini menyusun atau tulang-tulang ini dirangkai menjadi sebuah kerangka. Nah, ini adalah kerangka kuda. Jadi kuda bentuknya seperti kerangka kuda. Nah, bentuk kuda mengikuti kerangka kuda. Nah, supaya bisa bergerak, maka tulang ini ditempeli oleh otot dan daging. Ya, supaya bisa bergerak ditempeli otot dan daging. Jadi di sini kerangka atau tulang itu fungsinya tempat menempelnya otot dan daging. Selain itu, kuda bentuknya seperti ini, berarti kerangka atau tulang ini memberi bentuk pada tubuhnya siapa? Kalau ini tubuhnya kuda ya seperti kuda. Terus menegakkan tubuh kuda. Nah, ini menegakkan tubuh kuda. Kemudian melindungi di dalam rangka ini ada organ-organ tubuh yang penting seperti jantung, hati, ini dilindungi oleh kerangka. Jadi kerangka juga melindungi organ-organ tubuh yang penting. Apa jadinya kalau ada kuda, kemudian ada daging kuda tanpa kerangka? Coba kita lihat. Nah, ini daging kuda tanpa kerangka, dia tidak akan berbentuk ya, tidak mempunyai bentuk, tidak bisa bergerak, tidak bisa berdiri tegak ya. Nah, berarti fungsi kerangka itu banyak sekali. Oke, kita lanjutkan ke kerangka kelinci. Bentuk kelinci ini menurut kerangka kelinci seperti kuda tadi. Nah, sekarang ini adalah kerangka burung elang seperti ini anak-anak.
Nah, bentuknya burung elang seperti kerangka burung elang ini. Nah, juga ada ini manusia ya, tapi kerangka manusia tidak saya jelaskan karena mungkin kalian sudah sering melihat kerangka manusia. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa fungsi dari tulang atau kerangka: 1. Memberi bentuk tubuh. 2. Menegakkan tubuh. 3. Tempat menempelnya otot dan daging. 4. Melindungi organ tubuh yang lunak dan penting. Nah, sampai di sini kalian sudah jelas fungsi kerangka, fungsi otot ya, sudah jelas ya. Nah, sekarang saya akan berjalan ke sebelah melihat taman kupu-kupu. Nah, ini ada taman kupu-kupu, coba dilihat, diamati. Kupu-kupunya bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap. Jadi kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap. Nah, kita akan kembali lagi ke taman safari lagi. Nah, saya ambil kesimpulan, kuda, kelinci, burung, kupu-kupu merupakan contoh hewan bertulang belakang yang disebut vertebrata. Jadi kalau ditanya, apa itu vertebrata? Vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Apa itu vertebrata? Vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Manusia juga termasuk vertebrata karena mempunyai tulang belakang. Hewan yang tidak mempunyai tulang belakang disebut avertebrata atau invertebrata. Apakah ada? Ada. Ayo ikuti terus perjalanan Bu I. Bu I mau melihat pemandangan yang ada lautnya. Nah, ini di belakang Bu I ada pemandangan yang ada lautnya. Saya akan mengintip di dasar laut itu ada apa ya? Apa ada hewan invertebrata atau avertebrata? Coba kita lihat. Nah, ini adalah bintang laut. Nah, bintang laut ini bergerak dengan cara merayap menggunakan kaki tabungnya sepanjang dasar laut. Ya, ini bintang laut, ini bergerak-gerak di dasar laut. Kita cari contoh lain. Nah, ini adalah ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak dengan membuka bagian tubuhnya yang seperti payung, kemudian menutupnya. Dengan menutup tubuhnya, air dipaksa keluar sehingga ubur-ubur bisa bergerak maju. Nah, saya ralat di sini ya, kalau tentakel itu fungsinya mencari makan, bukan untuk bergerak ya. Nanti kalau kurang paham akan saya jelaskan lewat video yang lebih akurat ya, fungsi tentakel. Kita lihat lagi. Wow, ini ada udang dan kepiting lagi bertarung ini mencari makan ini ya. Nah, udang dan kepiting bergerak menggunakan kakinya. Kita lihat lagi. Nah, ini ada ikan yang berenang. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ia berenang menggunakan ekor dan siripnya. Nah, perjalanan Bu I sampai di sini. Bu I mau pulang dulu ya. Ikuti sampai di rumah. Ternyata sampai di rumah Bu I melihat hewan juga. Ada hewan kucing dan apa itu? Cecak. Nah, kalian amati dulu ya kucing dan cecaknya. Saya tak ganti baju, istirahat dulu. Nah, tugas kalian sekarang. 1. Apakah cecak termasuk hewan vertebrata? Kalau iya, tunjukkan buktinya. 2. Apakah kucing termasuk avertebrata? Kalau tidak, tunjukkan buktinya. 3. Bagaimanakah cara gerak cecak? 4. Cecak bergerak menggunakan apa? 5. Bagaimanakah cara gerak kucing? Nah, akhirnya pembelajaran sudah selesai sampai di sini. Jika Bu I punya salah kata, salah ucap, dan salah tulis, Bu I minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.